Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie Tengki Dasulu. Kita ada di ruangan BIMTEK saat ini dan sedang persiapan karena sesaat lagi kita akan mulai acara BIMTEK, dan di belakang saya ada Mas Bi. Kemudian di sebelah sisi timur ada Om Yono, kemudian ada Mas Habib, dan Madit, Kreflo, dan peserta kita masih peserta AMSAT semua nih, yang lain belum datang. Oke, kita persiapan untuk segera melakukan sesi BIMTEK. Untuk sesi pertama kita pembukaan dulu dengan membaca doa dan perayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, sudah selesai. Untuk kedua, sambutan Ketua Panitia BIMTEK oleh Bapak Edi Karsono, Yengki Charlie yang kita Mari kita berdiri dulu semuanya sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya sebelum saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lokasi ini untuk mengikuti acara BIMTEK Satelit. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita diberikan anugerah kedatangan dua orang penting, yaitu Dr. Wahyudi Hasbi. Beliau juga merupakan Presiden IARU Region 3. Kemudian ada dari Polari Pusat bidang satelit, Bapak Suronya Adit Putro PhD Sumarta, dan beliau juga ini adalah salah satu yang memang waktu itu turut andil dalam pembuatan satelit Iola Pana. Dan kesempatan kali ini saya tidak terlalu banyak memberikan kata-kata. Yang jelas saya sangat berterima kasih sekali kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan tidak terhingga sehingga kami bisa melaksanakan acara BIMTEK di lokasi ini, dan juga para peserta yang hadir dari jauh-jauh tempat yang benar-benar ingin mengikuti ini juga saya sangat berterima kasih sekali, karena itulah jiwa dari seorang amatir yang sudah melekat pada diri kita sehingga kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, apalagi kalau sudah senang dengan AMSAT maka dimanapun itu akan berkumpul. Oke, itu saja dari saya. Semoga acara ini kita nanti berjalan lancar sampai selesai, dan tentunya dengan
materi-materi yang diberikan oleh kedua narasumber kita, dan nanti ada dari AMSAT sendiri yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam mengenali satelit dan juga berkomunikasi di satelit ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan satelit. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Komedi Gasono yang bicara itu yang kita sebut. Menginjak sesi selanjutnya adalah sejarah dan pengenalan satelit oleh Om Wahyudiasmi, Dr. Insinyur Wahyudiasmi, yang Kicar Liwan Romeo Papa Yankee. Sepatu dan Mas, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Om Edi selaku Ketua Panitia, Om Yono, dan juga om lainnya yang dari yang kesempatan pagi ini hadir dari berbagai daerah ya, dalam rangka kegiatan pada pagi hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa hadir secara langsung di tempat ini, bertemu dengan kawan-kawan semua, karena tentu kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Om Edi, jiwa amatir kita selalu memanggil ketika kita berkumpul dan melakukan banyak eksperimen dan kegiatan-kegiatan yang menarik buat kita lakukan. Mungkin perkenalan sedikit, saya tadi sudah sampaikan, kebetulan saya dari BRIN, dari Pusat Teknologi Satelit. Kemudian saat ini juga tahun lalu terpilih sebagai salah satu direktur dari Yaru Region 3. Dan insya Allah nanti periode 1,5 tahun ke depan saya akan menjadi chairman director untuk Region 3 karena bergantian dengan Pak Ken dari Jepang gitu. Oke, mungkin karena waktunya singkat ya, jadi saya bisa agak cepat saja. Jadi hari ini saya diminta untuk diskusi. Sebenarnya saya nggak mau bukan ceramah ya, ini sejarah aja. Jadi kita diskusi saja, sharing-sharing tentang perkembangan satelit. Jadi kalau Bapak Ibu punya ada nggak di online? Bapak-bapaknya semua. Oke, jadi ini ya, jadi sejarah satelit itu dimulainya dari roket ya. Jadi kalau kita lihat tahun 1942 itu ada engineer namanya Wernher von Braun. Dia ini adalah seorang engineer yang kemudian menemukan teknologi roket, dan teknologi roket itulah yang kemudian kita gunakan sekarang ini untuk bisa mengirimkan mengirimkan satelit kita ke luar angkasa begitu ya. Nah, dan kita tahu waktu itu kemudian von Braun karena kalah perang dunia di Jerman tahun perang dunia kedua, kemudian ya karena orang pintar jadi nggak langsung ditembaki gitu. Ditanya dulu mau gabung atau tak bunuh gitu. Ya udah gabung aja deh gitu. Ya sudah ikut ke Amerika gitu. Nah, orang Rusia pintar juga karena dia tidak dapat engineer-nya, dia cari blueprint-nya. Jadi dia masuk ke kalau ada yang pernah ke Jerman itu di sana ada daerah namanya Piemonte, itu markasnya si von Braun. Nah, di sana itu ada lokasi yang semua pengembangan roket Jerman ada di situ, dan si Rusia ini kita dia sudah ambil aja engineer-nya, ambil ini aja blueprint. Jadi blueprint-nya dibawa sama roket untuknya juga dibawa gitu ya. Nah itu kemudian ini ya belum menjawab. Oke, ini roket V2 ya. Jadi dia menemukan roket V2 yang kemudian sebenarnya dipakai untuk perang, jadi untuk nembakin Inggris waktu itu. Nah, cuman keburu kalah dan akhirnya ya sudah. Nah ini roket V2 sudah sempat terbang sampai ketinggiannya 189 km ya. Jadi sudah menembus batas luar angkasa. Jadi kalau batas luar angkasa itu antara 90 sampai 100 km ini udah nembusin gitu ya. Dan itu yang kemudian mulai menjadi lomba dari teknologi luar angkasa. Nah ini ya, jadi kemudian ini yang kalau kita baca ini ada 300
train load dari V2 itu yang diambil sama Uni Soviet dan dibagi juga sama Amerika gitu ya. Dan kemudian ya itu tadi orang-orangnya itu sebagian besar timnya si Von Braun ini dibawa ke Amerika untuk bikin roket yang lain. Nah, ini kemudian roket yang dibawa sama timnya Von Braun, kemudian mereka bikin di tahun 50 ya, kemudian sukses meluncur ya tahun 1950 gitu. Nah, kemudian juga waktu itu manusia itu berpikir kan gimana caranya bisa ngirim makhluk hidup ke luar angkasa ya. Jadi dan tahun 1947 ini kita sudah mulai ya mengirimkan lalat buah gitu. Lalat buah ditaruh di roket-roketan, diterbangin gitu. Mati enggak ya? Karena nggak mungkin manusia dulu ya. Jadi dicoba pakai lalat buah, ditaruh di roket, diterbangin gitu. Ujung-ujungnya mati. Nah, tahun 49 kemudian dicoba lagi pakai monyet ya, namanya Albert II. Ini monyetnya kalau kita lihat ini monyet yang tipe Rhesus ya. Dan yang sebenarnya datangnya dari Asia, saya nggak tahu, siapa tahu mungkin dari Indonesia kali ya. Mereka ngambilin, kemudian ini diterbangkan, ditaruh di roket V2 yang tadi itu, diterbangin gitu. Dan sempat terbang sampai ketinggian 83 mil, jadi berarti berapa? Hampir 160-an ya, 160 kilo gitu. Mati juga. Nah kemudian mendadak kemudian tadi ya, karena Amerika ngambil engineer-nya, Rusia tanggal 4 Oktober 1957 itu mengejutkan dunia. Tahun 1957 dia meluncurkan satelit pertama namanya Sputnik dan sukses, dan itu bikin satu Amerika kaget. Dan sampai waktu itu kan hoaxnya itu ya dari sana sudah ada hoax tahun 1957 itu udah ada hoaxnya. Waktu itu bilang itu Uni Soviet sudah berhasil mengirimkan alat untuk memata-matai kita, menyebarkan penyakit gitu, sama persis sama hoax sekarang gitu. kayak gitu. Jadi takutlah Amerika. Dan ini yang menjadi penting aja tahun 57 ini kita peringati sebagai hari satelit ya sebenarnya di setiap bulan Oktober. Nah, satelit ini yang pertama mengorbit bumi gitu. Dan ini satelitnya kayak bola basket ya kalau kita lihat. Nah ini tahun 50, dan ini adalah benda artifisial pertama yang dikirimkan manusia ke luar bumi gitu. Nah ini juga ya kalau kita lihat ini nama Sputnik itu sebenarnya adalah kalau diartikan dalam bahasa Inggris ya satelit gitu ya. Nah ini ya, jadi dia ukurannya seperti bola basket, kemudian beratnya tuh cuma 183 pound tuh berapa Om Yono? Bagi 2 ya. Iya. Di sekitar berapa ya? 90-an kilo ya. Dan satelit ini sebenarnya isinya cuma beacon, cuma titit-titit gitu ya. Tapi titit-titit itu yang bikin takut Amerika zaman itu gitu. Dikira udah nyebarin penyakit, dia bikin hoax macam-macam ya. Dan ini dia mengorbit 98 menit ya. Jadi memang benar-benar kayak orbit polar ya. Nah ini ada dua orang Rusia namanya Korolev ya. Nah, ini kalau orang pinter kan gitu ya, disembunyiin gitu. Takut ditembak mati juga kayak tadi gitu. Jadi disembunyiin, dan kemudian itulah yang jadi dua chief engineer-nya ini yang merancang si Sputnik tadi gitu. Nah ini kalau kita lihat di internal view-nya ya, lama tahu banget loadingnya ya. Kamera masih on. Banyak saya gerak di situ belum gerak. Putus ya. Oke. Apa sih kabel HDMI-nya ke sini? Lagi putar. Oh oke. Banyak? Masih? Kalau sini masih? Oh, oke. Itu Om Yunus ya. Itu mati itu si wifi-nya di bawah.
enggak si kabel HDMI-nya aja ke sini Om. Biar saya coba tetap itu. Biar bisa pakai yang lain ya. Mohon maaf ini pemirsa lagi ya. Nah ini oke. Iya. Iya. Saya jalan sih, masih hidup. Masih on kok di saya. Bisa ya? Pakai komod juga? Internetnya aplikasi Om. Mohon maaf. Kalau gitu, Kalau nggak berarti HDMI-nya. Iya iya. Iya. oh udah koneksi. Saya bisa masuk ya. Oke, saya ulang ya. Sorry. Share lagi. Oke. Maaf ini bisa ada salah teknis. Oke. Oke ya. Oke, kelihatan ya. Mudah-mudahan. Jadi ini internal view-nya si Sputnik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya isinya amati radio juga gitu. Ya tapi cuman diisi beacon begitu ya. Jadi dia keliling-keliling bumi kemudian teriak-teriak ngasih bip-bip aja gitu. Nah kemudian nah ini kalau kita lihat ini ada remove before flight-nya. Kalau kita lihat biasa ya kalau di pesawat terbang atau apa itu ada remove before flight. Ini salah satunya. Ini remove before flight untuk menghidupkan si sistem satelitnya dari connect baterainya lah ya, connect baterai ke satelit biar dia on begitu. Nah ini kemudian sebulan setelahnya, belum aja deh. Ntar. Nah sebulan setelahnya si Rusia ngeluncurin Sputnik 2 ya yang bawa anjing. Jadi ditaruh di sini kemudian diluncurin gitu. Nah itu bikin Amerika tambah panas ya, kira-kira begitu ya. Tambah panas ya tahun ini ya. Jadi anjingnya namanya Laika, ditaruh di kompartemen di ujung roket begitu ya, kemudian diterbangkan ya. Nah makanya kan kalau lihat kemarin yang perang Ukraina Rusia itu kan Rusia bilang begini, pokoknya bodo amat saya nggak mau ngasih lagi engine roket saya ke Amerika, kamu terbang aja pakai gagang sapu ya kan. Kira-kira gitu kan. Makanya ya. Nah akhirnya dibalas sama Elon Musk kan, nih punya gua sapu gua kayak gini gitu kan. Seru ya. Nah gitulah. Jadi space itu sesuatu yang teknologi yang advance dan untuk negara maju itu sebuah kewajiban. Jadi kalau kita akan jadi negara maju, kita pasti akan ke space. Itu udah pasti. Mungkin tidak generasi kita, mungkin generasi anak kita ya. Dengan harapan Indonesianya maju. Nah, masih loading ya. Nah ini ya, jadi si Sputnik itu dibawa pakai roket namanya roket R7 gitu ya. Roket R7 itu kalau kita lihat strukturnya itu dia ditopang oleh beberapa roket ya. Jadi gaya Rusia itu dia tidak mau bikin advance tapi fungsional, pokoknya besar tapi yang penting jalan dulu gitu. Itu yang mereka lakukan. Nah dan ini bisa sebenarnya disiapkan untuk naruh nuklir di atasnya. Makanya waktu Putin bilang macam-macam kita jadi nuklir nih, wah udah deh itu perang dunia ketiga. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena beneran kalau itu terjadi sudah itu udah kapal-kapalnya udah pakai nuklir semua gitu, kita mesti hati-hati. Nah kemudian Amerika sudah mulai panas dong ya. Dia menyiapkan namanya Vanguard, satelit pertama yang sudah dia siapkan, sayangnya fail, gagal ya, meledak di Desember tanggal 6 tahun 57 gitu. Nah karena sudah mulai panas nih sama hoax tadi itu gitu ya. Nah kemudian suksesnya itu tanggal 31 Januari 1958 ya. Luncurlah satelit namanya Explorer.
dia tidak murni satelit. Jadi di ujungnya roket itu dipasangin antena, dan itulah yang dilepas begitu. Dan itu jadi satelitnya Amerika pertama. Nah, kesuksesan lomba antariksa tadi itu menyebabkan kemudian NASA dibentuk ya tahun 58 setelah suksesnya si satelit Explorer gitu. Ini ya, jadi satelit Explorer itu memicu Amerika untuk membentuk NASA tahun 1958. Oke. Nah, kemudian Rusia mewujudkan lagi tanggal 12 April tahun 61 meluncurkan manusia pertama di muka bumi yang keliling-keliling wisata-wisata di space, ya kan, namanya Yuri Gagarin, ya. Jadi Yuri Gagarin mewujudkan dunia karena tanggal 12 April dia menjadi astronot pertama ya, dan ini juga menjadi salah satu yang diperingati. Nah gitu. Yang menarik, waktu dia kembali ke bumi itu dia landingnya salah. Jadi salah tempat jatuhnya. Ya zaman itu kan hitung-hitungan belum terlalu canggih ya. Jadi dia jatuh pakai parasut ke tempat yang bukan ditujukan untuk dia landing. Nah itu kan. Nah itu. Jadi kemudian dia akhirnya ditolong sama petani. Jadi jatuh di ladang terus kamu siapa gitu. Lu siapa gitu. Oh ini kok ada orang jatuh-jatuh dari langit gitu loh. Kira-kira gitu ya. Itu kalau zaman dulu disembah-sembah kali itu ya, dikira ada dewa jatuh dari langit gitu. Ya sudah, akhirnya diselamatkan, dibawa ke ini, balik ke kantornya. Nah, kemudian setelah itu kemudian masuk era Apollo ya. Jadi Amerika udah panas, tambah panas lagi nih, sudah manusia duluan, satelit pertama, orang pertama gitu ya. Sikat bulan muncullah Apollo ya. Jadi Apollo itu merupakan salah satu trigger buat Amerika untuk menyatakan diri bahwa saya lebih advance dari lo gitu, kira-kira gitu ya. Nah, dimulailah program Apollo yang kita tahu Apollo 11 mendarat di bulan, meskipun banyak hoaxnya juga ya, enggak? Hoax bilang ini, bilang itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat faktanya, sebenarnya mereka sampai juga. Dan ini dibuktikan kemarin sama satelitnya India. Jadi India juga berhasil sampai di orbit bulan. Kemudian dia motret tuh, bener nggak sih itu Apollo landing di sini apa ora hoax doang gitu kan? Ternyata ada titiknya. Jadi itu benar. Oke ya. Nah, kenapa roket itu penting? Kita lihat ya. Jadi roket itu ya hukum aksi reaksi ya. Kalau kita dulu belajar di SMA, hukum Newton ketiga ya, aksi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Kalau kamu mukul saya balas kan kira-kira gitu ya. Jadi sama, roket juga begitu. Dan dia ini kan kita aksinya pakai apa ya? Pakai gas yang dibakar ya. Jadi ada energi dipancarkan, maka kita bisa terbang. Kalau kita pakai air yang kita pompa juga sama ya. Kita pompain air, kalau kita biasa ikut lomba roket air itu juga sama. Pakai air terus dipompa, pakai tekanan tinggi, kemudian airnya nanti nyembur gitu ya, terus bisa terbang. Kira-kira gitu. Nah, mungkin yang menarik ini ya, kenapa sih roket itu begitu di bawah itu ukurannya besar ya? Ukurannya besar karena bumi kita ini kan punya gravitasi ya. Makanya kalau kita lihat ini bumi si roket itu engine awalnya besar-besar gitu. Tapi nanti yang sampai ke langit, space itu kan segini-segini gitu. Ininya aja. Gitu ya. Karena butuh energi sangat besar untuk melepaskan diri dari tarikan gravitasi bumi. Nanti begitu dia sudah lewat 100 km, biasanya dia sudah lebih santai gitu ya, sudah energi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nah ini kalau kita lihat si boosternya ya, lewat ini. Nah ini ya, kalau kita lihat ini ada beberapa stage ya, beberapa tahapan. Jadi kalau biasanya ini stage 1 namanya, stage 1, stage 2 ya. Nah kalau si Elon Musk sekarang yang 2 ini dikembalikan ke bumi gitu. Kenapa? Karena ini komponen paling mahal. Komponen paling mahal dari sebuah roket gitu. Jadi yang dilakukan Elon Musk itu sama. Sebenarnya dia hanya gimana caranya si stage 1 dan stage 2 itu kembali ke bumi dengan biasa saja. Karena dia berpikir roket itu kan ada mesinnya, ada bahan bakar. Yang kita butuhkan, yang mahal itu engine-nya gitu. Makanya tadi Rusia bilang gitu, awas lu ya, gua kagak mau kasih lu engine lagi, mampus lu naik sepak sapu aja ke space
space kira-kira gitu ya. Karena engine itu mahal, ya kayak mesin mobil lah ya. Yang murah itu bahan bakarnya, ya bahan bakar kan gampang, kita isi ulang, jalan lagi. Nah itu konsep itu yang dipakai. Karena yang mahal itu maka si SpaceX itu ya ini gimana caranya bisa kembali lagi gitu ya, itu yang dipakai. Oke. Nah ini kalau kita lihat, ini sih saya cuman skip aja ya, cuman bentar aja. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya satu sistem roket ini kan bisa terbang ya. Jadi massa di sini, beban di sini, beban di sini, beban di sini, sama yang di sini ya, itu harus bisa kita luncurin semuanya. Dan kalau kita jumlah itu total jadi banyak gitu ya. Yankee Delta 05 Delta Tango. Oke, kita lanjut ini ya. Ya, mohon di ke tempat Ini kalau kita lihat kalau Space Shuttle itu ya ini Delta 05 Delta Tango. waktu dia terbang didorong sama ini stage 1 ya. Setelah itu ini jatuh ke bumi. Nah, kalau sebelumnya NASA yang dua ini dibuang jadi sampah gitu kan. Kalau sama si Elon Musk enggak, ini dibalikin biar bisa kosnya murah. Delta Tango. Oke, ini Dimohon saja. kehadirannya untuk ke tempat pendaftaran. Oke. Terima kasih. Nah ini ya, jadi ini contohnya. Nah, kenapa kalau kita lihat, kenapa roket itu kalau terbang itu harus ke arah timur? Ada yang bisa jawab nggak? Oh ini ada hadiahnya. Om Yono ya, kita ada hadiah ya. Aduh, omnya udah tahu nih. Itu tuh ada di bawah. Aduh, mohon maaf yang online ya, yang online gimana kalau jawab bener? Online mohon maaf ya. Khusus yang di Jogja aja spesial gitu ya. Nah, Demikian saja ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak. Jadi ingat penjelasan beliau dan sesi yang berikutnya. Hadiahnya pokoknya seru lah. Ada ya. nanti. Pokoknya Ini salah satu contohnya Mas Yana. masih ada satu kantong. Putus tapi Om. Oh saya juga putus. Yang putus saya sekarang. Bukan dari Oh dari sebelah ya. sebelah. Oke. Kita tunggu ya. Jadi kita ini BIMTEK-nya tatap muka, tapi juga pada saat yang sama kita juga broadcast ke Amsat se-Indonesia, Jakarta, ada apa, Sumbar, Riau, semuanya se-Indonesia. Jadi presentasi ini supaya bisa lebih banyak dihadiri gitu. Tapi tetap aja kalian masih lebih seru karena bisa sama ahlinya. Dan ada hadiahnya. Dan ada hadiahnya nggak disebar jauh-jauh. Sorry nih masih connecting di saya. Oh ya, saya udah aman saya. Di situ muncul ya. Wah malah putus. Aduh. Om Yono juga man. Oh ya. Ini connecting lagi. Mohon maaf ya, jadi Nah, ada balik lagi. supaya Sip. teman-teman yang online bisa juga ikut, kita tunda sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Sudah kelihatan lagi ya om-om yang di Zoom ya. Saya belum. Oh iya, saya udah muncul soalnya Zoomnya. Jadi rebutan internet ini. Itu aman ya? Saya masih connecting terus. Kalau kita lihat probability-nya yang paling banyak. Ini kayaknya merek dia lebih bagus dibanding. Nah, udah muncul. Om-om yang di Zoom banyak juga ya, 31 orang. Lanjut Om. Ya, saya udah share screen, tapi di Om Yono belum muncul. Oh, itu baru mulai nongol. Sama, ternyata. Nah, Om Yono nih, unstable. Nah, oke ya, sudah kelihatan Om Yono. Yang itunya
jadi tadi ya benar ya, kenapa roket itu terbangnya ke arah timur ya, karena bumi berputar ke arah Timur. Yang benar yang mana nih? Pertanyaan ada hadiahnya. ada hadiah lagi nih. Ayo, yang benar yang mana? Arah timur. Arah timur. Arah timur. Arah utara. Arah timur. Siapa yang bilang timur? Ini yang pertama, yang ke arah barat. Nah, dia arah ke timur. Kan? Karena mengikuti rotasinya. Ya, dan kenapa roket itu sebaiknya meluncurnya ke arah timur? Biar dapat tendangan awal gitu loh. Sentimental. Iya. Yang pertama siapa nih? Bapak? Sampai 3 Monggo, Pak. Enggak, satu. Udah ada 2 tadi. Om yang 2 berarti. Sama siapa lagi? Sama Om yang pertama. Om siapa nih? Iya, kita tajurin apa jurin, Pemajar. Om Anjar. masih ada lagi, tenang aja. Masih banyak, masih ada. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, kita bisa bayangkan perputaran bumi itu 10,8 10